Film dimulai di sebuah penjara berkeamanan tinggi di Jepang, di mana hanya penjahat berbahaya yang mendekam di sana. Saat itu sipir penjara sedang mengawasi tiap sel, dan setelah itu mereka mendatangi sel isolasi, di mana terdapat penjahat paling berbahaya di Jepang bernama Suzuki, lelaki paruh baya yang telah ditahan selama bertahun-tahun. Setelah diperiksa, Suzuki tertawa dan melepas salah satu giginya, dan tak lama, sipir penjara itu kembali lagi untuk pemeriksaan rutin. Namun kali ini Suzuki sudah di luar sel, dan sipir tersebut mendengar suara. Dengan menyinari arah suara tersebut, namun Suzuki mempunyai keahlian parkur dan menghindari sinar tersebut, tanpa membuat suara sedikit pun dan menempel di tembok, sampai penjaga itu datang ke selnya dan melihat Suzuki telah kabur. Mereka segera memanggil bantuan dan tak lama seluruh penjaga segera datang untuk memeriksa. Sementara Suzuki sedang berlari menuju atap penjara, bersamaan dengan alarm penjara yang dibunyikan, dan saat itu hujan mulai turun, kemudian film berkilas balik. 12 tahun lalu, sekelompok tahanan sedang masuk ke penjara kelas menengah, dan diantaranya adalah Suzuki yang dihukum penjara 10 tahun. Suzuki adalah orang yang pemalu serta pendiam, dan dia mempunyai tato gunung Fuji terbalik di dadanya, serta dirinya juga dikenal sebagai penjahat yang sangat ahli kabur, yang sudah diketahui banyak orang, hingga membuat para penjaga makin membatasi gerakannya agar Suzuki tak bisa kabur lagi. Setelah itu Suzuki dikawal penjaga menuju selnya, di sebuah ruangan kecil dengan sebuah ventilasi udara di atas dan mulai merencanakan sesuatu. Saat itu kepala penjara yang bernama Kanemura, ingin memastikan agar Suzuki dijaga dengan ketat. Namun saat penjaga itu melihat ke dalam, Suzuki sudah berhasil kabur, dan dengan segera penjaga itu memanggil seluruh personel untuk melacak tahanan mereka yang kabur, dengan berpencar ke seluruh penjuru kota, karena mereka yakin Suzuki sudah merencanakan ini dengan sangat matang. Namun akhirnya mereka dapat menemukan Suzuki dengan mudah, karena anehnya, Suzuki hanya berlari mengikuti rel kereta api. Suzuki dibawa kembali ke penjara, namun kali ini dengan tangan yang diborgol, dan saat penjaga memeriksa, mereka melihat Suzuki menutupi kepalanya dengan selimut, dan mereka meminta agar Suzuki tidak menutup kepalanya, agar mereka dapat mengawasi dengan mudah. Namun Suzuki tak menurut dan menyebabkan dia dipukuli. Keesokan harinya, Kanemura sedang memeriksa riwayat hidup Suzuki di kantornya, dan setelah meneliti, dia menemukan sebuah kejanggalan, yaitu setiap Suzuki kabur dari penjara, dia selalu tertangkap di jalur rel kereta api. Saat malam, Kanemura dan bawahannya sedang melakukan pemeriksaan rutin, dan ketika masuk sel Suzuki, mereka menemukan Suzuki melepas borgolnya, dan meminta Suzuki memberitahu bagaimana dia dapat melepasnya, namun Suzuki hanya diam dan menyebabkan dia dipukul lagi. Suatu hari, Suzuki sedang memainkan sebuah kawat yang berhasil diselundupkannya, dan pernah digunakan sebelumnya untuk membuka borgolnya, yang saat itu berhasil disembunyikannya dari para penjaga. Di scene selanjutnya, Kanemura meninggalkan penjara untuk berlibur, hingga penjagaan tidak terlalu ketat, yang memberikan Suzuki kesempatan untuk mulai beraksi. Dia mengeluarkan kawat itu untuk membuka kunci pintu selnya, dan tak lama penjaga datang untuk memeriksa, dengan mengintip ke dalam dan melihat Suzuki tidur dengan kepala tertutup lagi. Namun penjaga itu mengabaikannya, padahal Suzuki sudah keluar dan menatapnya dari atas, dan sekarang Suzuki hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kabur dari penjara. Setelah itu Suzuki terus memanjat hingga sampai atas, dan memukul bagian yang lemah dari atap itu hingga lubang dan segera melarikan diri. Ketika penjaga menyadari itu, mereka segera menyalakan alarm dan memberitahu Kanemura, agar dia segera datang. Keesokan harinya saat mereka rapat, Kanemura datang dan segera menyarankan agar membatalkan rencana mereka, dan malah meminta mereka untuk pergi ke arah rel kereta terdekat, namun mereka ragu karena Suzuki bukanlah orang bodoh yang akan berlari di tempat sama, namun Kanemura tetap bersikeras. Anehnya, perkataan Kanemura ternyata benar, dan Suzuki berhasil ditangkap lagi di dekat rel kereta api, hingga membuat seluruh penjaga terheran dengan kebodohannya, karena selalu berlari di tempat sama. Tak lama, Kanemura diberi penghargaan karena berjasa, hingga dinaikkan pangkat untuk bekerja di kementerian, dan meninggalkan tugas lamanya di penjara, untuk mengemban tugas baru mengurus masalah keadilan negara, serta kelayakan hidup tahanan. Sementara itu, Suzuki lagi-lagi kabur, dan selalu tertangkap di dekat rel kereta api, dan setelah beberapa tahun,
Suzuki dipindah ke beberapa penjara, namun selalu berhasil kabur. Karena itu media menyebutnya sebagai raja kriminal dan Suzuki menjadi simbol. Suzuki menjadi terkenal bahkan banyak anak kecil juga mengidolakannya. Kemudian scene kembali di masa kini, di mana Suzuki sedang dipindahkan ke penjara besar yang lebih ketat, dan kali ini, Suzuki akan selalu diawasi oleh beberapa penjaga. Sel isolasi Suzuki sangatlah kecil dan hanya ada tembok semen, serta pintu yang tak bisa ditembus dan hanya terdapat ventilasi udara yang kecil, namun Suzuki tetap tenang. Setelah penjaga pergi, Suzuki mulai menganalisa, dan mencari segala sesuatu yang bisa membantunya, dan saat penjaga mengantar makanan di dalam ruangan Suzuki, Suzuki memanfaatkan kesempatan itu untuk memborgol penjaga itu, hingga penjaga itu membunyikan peluit memanggil bantuan. Dan tak lama bantuan datang dan memukuli Suzuki hingga pingsan. Setelah Suzuki sadar, dia mengintip melalui celah kecil untuk menganalisa pergerakan penjaga, dan saat itu darahnya menetes dan membasahi pintu sel. Keesokan harinya, penjaga menambah sekrup di borgol Suzuki, agar dia tak bisa melepasnya lagi, serta memukulinya lagi sebelum pergi. Semenjak itu, Suzuki melewati hari-harinya dengan selalu menyerang penjaga dan dipukuli, serta membasahi pintu sel dengan darahnya, dan suatu hari, dia dipukuli hingga salah satu giginya patah, kemudian Suzuki mengambilnya dengan tersenyum, seolah dia telah merencanakannya. Di scene selanjutnya, Suzuki menggambar menggunakan giginya, dan saat penjaga tiba, dia menyembunyikannya kembali di dalam mulut. Seminggu kemudian Suzuki menyerang seorang penjaga lagi, hingga menyebabkan hukuman untuk Suzuki kali ini lebih berat, yaitu menggantungnya menggunakan rantai, hingga membuat Suzuki tak bisa bergerak. Seminggu kemudian, Suzuki masih di kondisi yang sama, dan suatu hari, Suzuki mulai bernyanyi, padahal sebelumnya dia tak pernah bersuara sedikit pun, dan setelah lewat 1 tahun, Suzuki masih saja berada di posisi sama, dan terlihat mukanya yang tak terawat, karena rantai dan borgol Suzuki tak pernah dilepas. Dan akhirnya pada hari itu juga, penjaga masuk untuk melepas rantai Suzuki, hingga Suzuki bisa beristirahat setelah 1 tahun. Sementara saat itu Kanemura datang kembali ke penjara untuk meninjau keadaan, dan saat dia datang ke sel isolasi, dia melihat kondisi Suzuki yang memprihatinkan, namun dia hanya menghiraukannya dan pergi. Kemudian film kilas balik pada saat awal film di malam hari, di mana Suzuki sedang menjalankan rencananya, karena dia sudah menunggu hari ini selama 1 tahun, dengan mulai melepas giginya, dan membuka sekrup borgolnya. Di sini kita diberitahu apabila Suzuki bukanlah menggambar di dinding, namun dia mengasah giginya agar sesuai dengan ukuran sekrup borgol. Setelah borgol tangannya terlepas, dia melihat gagang pintu besi dan mulai menggoyangkannya, dan karena gagang besi itu sering terkena darah, besi itu menjadi berkarat dan mudah untuk dilepas, hingga Suzuki bisa keluar dari sel dan berhasil kabur. Film kilas balik di masa lalu, di mana saat Suzuki dilahirkan, namun ibunya meninggal karena komplikasi, sementara ayahnya sedang dipenjara, dan karena itu dia dibesarkan oleh saudaranya. Suatu hari, saat Suzuki sedang berlatih parkur, dia dihampiri oleh ayahnya yang baru kabur dari penjara, dan Suzuki sadar apabila ayahnya memiliki tato yang sama. Namun pertemuan mereka hanya sebentar, karena petugas datang untuk menangkapnya. Melihat itu Suzuki tahu ayahnya tak akan kembali dan bersumpah akan mencari ayahnya suatu hari. Kembali di masa kini, Suzuki kembali berlari di rel kereta api, dan dia dihentikan oleh Kanemura yang memintanya agar berhenti. Anehnya Suzuki menurut dan tak lama sekelompok penjaga datang di sana untuk menangkapnya. Karena melihat kejadian itu terjadi berulang kali, Kepala Departemen Kriminal memerintahkan agar memindah Suzuki ke penjara paling mematikan, yang bernama Prison Isle, karena penjara ini sangatlah berbeda, di mana terletak di tengah laut, dengan terdapat ombak berbahaya di tiap sisi, dan juga tak ada rel kereta api, serta terdapat banyak ikan hiu di lautan, sehingga kabur dari penjara itu adalah mustahil. Kehidupan di dalam penjara juga sangat ketat, dengan ratusan penjaga yang mengawasi, dan apabila tahanan kabur akan ditembak di tempat, bahkan para tahanan juga diberi makanan beracun, agar mereka selalu sakit dan lemah. Saat Suzuki tiba, dia dimasukkan ke dalam sel yang hanya terdiri dari beberapa batang besi, untuk menahan badan Suzuki hingga tak memungkinkan Suzuki untuk bergerak dan kabur. Saat itu Kanemura sedang masuk ruang data, dan mulai mencari informasi tentang Suzuki,
dan tak lama dia menemukan dokumen lama yang dicarinya. Kembali di penjara saat Suzuki sedang bermeditasi, dia mulai memikirkan sebuah rencana untuk melarikan diri dari penjara itu, dan tak lama, dia mulai membuka matanya, kemudian mematahkan kedua pundaknya agar bisa keluar melalui lubang kecil tersebut. Saat itu Suzuki terlihat oleh tahanan lain yang hanya diam karena sedang keracunan makanan, dan sementara Kanemura sedang menyelidiki riwayat Suzuki, tiba-tiba alarm di penjara padam, namun kepala penjara tak khawatir akan itu dan hanya santai, karena dia percaya tak akan ada yang bisa lolos, bahkan dia senang karena bisa membunuh tahanan yang kabur. Kanemura memberitahu agar tidak meremehkan Suzuki, tetapi kepala penjara itu mengabaikannya dan malah bersantai. Keesokan harinya seluruh penjaga disebar dengan membawa senjata, beserta perlengkapan untuk membunuh, dan saat kepala penjara sedang memberi arahan, tiba-tiba Kanemura datang dan memberitahu apabila Suzuki sedang mencari ayahnya, yang juga sedang dipenjara di pulau ini, yang mengejutkan semua orang karena kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata selama ini Suzuki sengaja masuk ke penjara, dan selalu kabur untuk membiarkan dirinya ditangkap, agar suatu saat dipindah ke pulau ini, hanya untuk menyelamatkan dan kabur bersama ayahnya. Di suatu tempat, akhirnya Suzuki bertemu ayahnya setelah sekian lama. Namun saat itu Kanemura beserta kepala penjara dan para penjaga, juga sedang menuju lokasi Suzuki. Tetapi saat mereka tiba di lokasi, mereka sudah tak ada di tempat. Di scene terakhir, Suzuki membawa ayahnya ke ujung pulau, di mana dia sudah menyiapkan layang terbang, untuk meninggalkan pulau itu. Sementara Kanemura sedang menginterogasi seorang tahanan, yang tinggal bersama ayah Suzuki, dan saat itu Kanemura sadar apabila terdapat tato yang sama di orang itu, yang mengagetkannya, karena setelah perencanaan Suzuki selama ini, dia kabur dengan salah membawa orang yang bukan ayahnya.